Serangan Israel di perbatasan Israel-Lebanon melukai 2 anggota pasukan penjaga perdamaian PBB UNIFIL asal Indonesia. Bagaimana kronologi dan respons pemerintah Indonesia atas serangan ini dan apa itu UNIFIL? Di menara pengawas itu 2 anggota UNIFIL asal Indonesia yaitu Pratu Egy Arifianto dan Praka Nofrian Syahputra berjaga di menara pengawas markas besar UNIFIL di Naqoura, perbatasan Lebanon Israel sejak Rabu 9 Oktober 2024 malam. Pada Kamis dini hari, waktu setempat pasukan Israel baku tembak dengan Hizbullah. Tembakan Israel ini menyasar menara pengawas itu. Pada Kamis pagi, tank Israel terlihat di sekitar markas UNIFIL. Tank-tank itu menembak ke berbagai arah. Pada pukul 05.00 waktu setempat, penjaga di menara lain melaporkan menara tempat Egy dan Nofrian tengah dibidik. Ada laser pembidik diarahkan ke menara itu. Beberapa menit kemudian, peluru meluncur ke menara tersebut. Hampir 10 menit setelah menara ditembak, evakuasi dimulai. Egy terluka di kaki dan tangan, sementara Nofrian terluka di kaki. Mereka mengaku mengalami sesak napas. Atas insiden ini, pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Jumat 11 Oktober menyatakan sikapnya. Bahwa kedua peacekeepers Indonesia mengalami luka ringan namun masih berada di rumah sakit untuk melakukan observasi. Terhadap serangan tersebut, Indonesia mengutuk keras serangan tersebut. Serangan terhadap personal dan properti PBB merupakan sebuah pelanggaran besar International Humanitarian Law dan juga resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701. Selain itu, Israel juga menghantam pintu masuk bunker tempat personel UNIFIL berlindung. Tembakan itu juga merusak sejumlah kendaraan dan sistem komunikasi. Bahkan sebuah drone militer Israel masuk ke posisi PBB sampai ke pintu masuk bunker. Adapun serangan itu bukan yang pertama. Sejak beberapa hari lalu, tank-tank IDF sengaja menembaki berbagai pos UNIFIL di Lebanon Selatan. Padahal pos-pos itu jadi lokasi perlindungan pengungsi. Israel diketahui menyeret UNIFIL di serangan ke Lebanon. Militer Israel membangun posisi baru di samping markas UNIFIL di selatan Lebanon. Dari posisi baru itu mereka menembaki Hizbullah sehingga menimbulkan kekhawatiran atas keselamatan pasukan penjaga perdamaian. IDF juga telah meminta UNIFIL untuk memindahkan personelnya, tetapi permintaan itu ditolak. Kepala UNIFIL Jean-Pierre Lacroix menyatakan pasukan UNIFIL semakin dalam bahaya dan terkurung di pangkalan mereka. UNIFIL telah memutuskan untuk merelokasi 300 personel ke pangkalan yang lebih besar untuk sementara demi keselamatan. Sebenarnya apa sih UNIFIL dan apa perannya? UNIFIL adalah singkatan dari United Nations Interim Force in Lebanon. Organisasi ini di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. UNIFIL dibentuk pada 1978, kemudian diperluas pada 2006 menyusul perang antara Israel dan Hizbullah. UNIFIL mempunyai misi menjaga perdamaian dan kestabilan keamanan di Lebanon. Saat ini terdapat sekitar 1.000 personel UNIFIL dari berbagai negara yang ditempatkan di wilayah selatan Lebanon. Negara yang berkontribusi utama untuk pasukan UNIFIL antara lain Perancis, Italia, Indonesia, Malaysia, dan Ghana. Lalu bagaimana klaim Israel atas serangan yang mengenai anggota UNIFIL ini? Sayangnya tidak ada komentar dari militer Israel soal insiden tersebut. Militer Israel malah terus melancarkan serangan ke berbagai posisi yang diyakini sebagai basis Hizbullah di Lebanon. Mereka mengeluarkan peringatan agar penduduk sipil Lebanon tidak kembali ke rumah mereka di wilayah selatan. Beberapa hari ini Israel kembali mengerahkan pasukan darat ke Lebanon. Lebih dari 30.000 tentara Israel menyerbu Lebanon. Dari dulu alasannya sama, menyerang Hizbullah. Pemerintah Amerika Serikat secara terbuka mendukung Israel menyerang Lebanon dan Hizbullah. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Matthew Miller meyakini Israel harus melanjutkan serangan darat dan udara terhadap Hizbullah. Untuk saat ini, meski dia mengakui risiko operasi militer akan meluas. Kalau sudah begini, jadi tampak makin jelas teror Israel makin luas. Bukan sebaliknya seperti yang diharapkan, yaitu gencatan senjata.